Allah Ta'ala yang senantiasa dan masih memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin dan muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan ini adalah salah satu keinginan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya adalah sebuah keinginan yang baik atau kehendak yang kebaikan bagi kita semua dengan cara kita dijadikan orang yang faqih. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita masuk ke babur ru'ya wa may yata'allaqu biha, bab yang berkaitan dengan mimpi atau bab mimpi dan yang berkaitan dengannya. Dan ini sudah kita bacakan dua hadis ya. Hadis yang pertama adalah dari hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwasanya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati ilal mubasysyirat." Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya shalihah. Tidaklah tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal mubasysyirat?" Dan apa yang dimaksud dengan kabar gembira? Qala, Rasul mengatakan ar-ru'ya shalihah, yaitu mimpi yang soleh, mimpi yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qtarabaz zamanu lam takad ru'yal mu'min takdzib." Apabila semakin mendekati zaman, waktu, hampir tidak pernah mimpinya orang beriman itu dusta. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan mimpinya orang beriman termasuk cabang daripada 46 cabang kenabian. Muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat lainnya, asdaqakum ru'yan asdaqakum hadisan. Orang yang paling jujur di antara kalian mimpinya adalah orang yang paling jujur di antara kalian ucapannya. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk daripada cabang kenabian salah satunya adalah mimpi. Salah satunya adalah mimpi. Dan mimpinya orang beriman itu hampir-hampir tidak dusta. Artinya ketika orang beriman dia mimpi, hampir-hampir mimpinya tidak dusta. Terus bagaimana kita bisa menentukan mimpi orang ini benar dan tidaknya? Karena banyak yang kemudian apa? Orang-orang menjadikan mimpinya seakan-akan itu dalil. Ya. Dan tidak sedikit yang kemudian apa? Dituangkan mimpinya itu dalam sebuah tulisan atau kitab yang kemudian diamalkan oleh pengikutnya. Dan ini salah tentunya. Karena yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam takad ru'ya mu'min, artinya hampir tidak pernah mimpinya orang mukmin itu berdusta. Yang pertama dia syaratnya adalah orang beriman. Yang kedua, tentunya orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Jadi dari yang si pemimpi tersebut harus kita lihat dia termasuk orang yang jujur nggak dalam berucap. Bisi way gitu ya, dia mengaku dirinya mimpi ini dan itu, ya, dan dia diakui oleh manusia sebagai orang beriman, tapi ternyata banyak ucapan-ucapannya dusta, ucapan-ucapannya ngomongin yang dusta-dusta, ngomongin khurafat-khurafat, ngomongin kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, ya, ngomongin kejadian-kejadian yang tidak masuk akal.
Maka yang seperti ini mimpinya tidak boleh dibenarkan. Seperti menceritakan ya, ketika dia mengatakan ada jamaah, kemudian jamaahnya tersebut masuk neraka ya, kemudian ketika masuk neraka atau masuk kubur, ketika masuk kubur ketika ditanya siapa Tuhannya, dia mengatakan Habib siapa gitu ya namanya. Akhirnya apa? Selamat dia. Dia seakan-akan bisa menceritakan sesuatu yang sedang ditanya dalam kubur. Atau cerita-cerita yang khurafat, cerita-cerita yang gaib yang nggak perlu diceritakan sebetulnya. Karena sesungguhnya itu penuh dengan kedustaan. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima mimpinya. Karena di sini kata Rasul apa? Asdaqukum ru'yan, asdaqukum haditsan. Orang yang paling benar di antara kalian ru'yanya, mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Jadi betul-betul ucapannya adalah jujur, tidak pernah berdusta, tidak dikenal sebagai seorang yang berdusta. Maka yang seperti ini tidak boleh kemudian apa? Tidak boleh kemudian seseorang bermudah-mudah di dalam mempercayai orang lain orang lain bermimpi. Taib. Dan ini sudah kita jelaskan ya kemarin. Kita masuk hadis yang ketiga. Wa anhu, dan darinya. Bisa dilihat ya yang ada kitabnya. Wa anhu, dan darinya, masih dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa yang melihatku di waktu tidur, maka dia akan melihatku di waktu bangun. Au ka'annama ra'ani fil yaqdah, atau seakan-akan dia telah melihatku di waktu bangun. La yatamatsalu syaitanu bi, karena syaitan tidak mungkin menyerupaiku, kata Rasulullah. Ini hadis muttafaq alaih ya, Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku, kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan nih, ada orang mengaku saya telah melihat mimpi, saya telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku dirinya beriman. Taruhlah dia kemudian orang yang kita kenal suka ke masjid gitu ya. Dia suka berbuat baik, dia terlihat orang beriman. Apakah kemudian kita harus yakini ataupun harus pastikan bahwa mimpinya benar? Yang pertama, kita tidak bisa mendustakannya, tidak bisa mengiyakannya. Perlu untuk apa? Untuk dicek-recek lagi mimpinya. Karena apa? Karena orang yang melihat Rasulullah itu pasti dia akan melihat Rasul seperti itu. Maka kita bisa dibandingkan dengan hadis-hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam berambut apa? Ikal. Tidak keriting yang yang jadun kotot. Jadun kotot ini keriting yang ikal keriting sekali enggak, tapi ikal bergelombang rambutnya. Kemudian kana wajuhu kal qamar, wajahnya seperti bulan. Kemudian dijelaskan riwayat hidungnya mancung, dadanya bidang. Dan ini tentunya hadis-hadis seperti ini setidaknya bisa dikomparasikan gitu ya, dicocokkan dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Kalau ternyata mimpinya jauh dari apa yang telah diriwayatkan dalam hadis tentang Rasulullah, maka dia nggak benar mimpinya. Ya, karena banyak kemudian sekarang orang-orang mengaku dirinya telah melihat Rasul dalam mimpinya. Apalagi dia berwasiat kepada dia, Rasul itu akan begini dan begitu. Ya, ini nggak perlu kita. Yang pertama, nggak perlu kita benarkan. Terlebih orang yang menyampaikannya jelas-jelas dia suka membawa cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong, ya, cerita-cerita tentang kakek nenek moyangnya dulu gitu ya. Banyaklah cerita-cerita seperti ini. Sampai ketika dia mau masuk neraka menyebut nama Habib Fulan bin Fulan, akhirnya nggak jadi masuk neraka katanya.
atau diambil selendang, diambil dari neraka oleh selendang Habib Fulan bin Fulan, dimasukkan ke surga. Ini cerita-cerita yang nggak mungkin, ya, nggak mungkin benar gitu loh. Pasti dusta. Bagaimana dia tahu gitu kejadian ini? Maka orang-orang seperti ini tidak perlu dibenarkan mimpinya, ya. Banyak yang kemudian berwasiat. Ada orang-orang sedang datang ziarah kubur, nggak tahu kubur siapa. Kemudian sebagian jamaahnya ribut. Kemudian kata Habibnya, diam. Jangan berisik katanya, ini ada suara Rasulullah yang lagi berwasiat katanya. Hal seperti ini tentunya ya perlu untuk kita sangat berhati-hati ya. Tetapi tentunya kalau dia memang betul melihat Rasulullah dan ternyata apa yang dilihat dalam mimpi dan dicocokkan dengan hadis itu sama, maka dia telah melihat Rasulullah. Karena syaitan nggak mungkin menyerupai Rasulullah. Karena syaitan nggak mungkin menyerupai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi tentunya dia tidak kemudian setelah melihat Rasulullah kemudian seakan-akan dijamin surga, kemudian seakan-akan dia terbebas dari dosa dan sebagainya. Tidak. Ya, justru dengan dia melihat Rasul dalam mimpinya itu harus menjadi apa? Menjadi dorongan bagi dia bahwasanya dia harus betul-betul mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah dia menjadi orang yang pemalas, orang yang pingin dieluk-elukan gitu ya, pingin diangkat, pingin dimuliakan karena telah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya la afdola li ajami walil arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dibanding orang ajam kecuali takwa. Dan tidak ada keutamaan mau dia seorang keturunan Nabi ataupun bukan keturunan Nabi kecuali dengan apa? Dengan takwa. Sampai kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu lambat, itu tidak bisa dipercepat oleh keturunan, oleh nasab. Mentang-mentang dia turunan Nabi gitu ya, kalau tara salat mah ya tara salat wae gitu ya. Jangan kemudian ada yang mengatakan walaupun saya tara salat, walaupun sok mabok, walaupun sok zina, tapi saya turunan Nabi, ini jamin surga sudah katanya. Nah, ini bahaya ucapan-ucapan seperti ini ya. Kita harus betul-betul melihat. Ya, jangan sampai kemudian mengkultuskan sosok tertentu. Ini di kita ini kadang-kadang apa? Penyakit hulu, penyakit berlebihan terhadap yang diulamakan gitu ya, terhadap yang dituakan. Ini makin menyebar ataupun banyak sekali di Indonesia ini. Bahkan termasuk salah satu sebab terjadinya kesyirikan yang ada di dunia ini adalah apa? Adalah ghulu fi sholihin, berlebihan terhadap orang soleh. Terjadinya kesyirikan di dunia ini kapan terjadinya? Pada zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika meninggalnya Waddan, Suwa'a, Yagutha, Ya'uqa dan Nasra. Ini 5 orang yang soleh. Kemudian orang-orang ketika itu mereka menggambar ya orang-orang soleh ini hanya untuk apa? Hanya untuk diingat. Hanya untuk diingat sebagai apa? Supaya sebagai pendorong dia untuk beramal soleh seperti 5 orang ini beramal soleh. Tetapi apa? Falamma tala alaihimul amad, ketika bergulir waktu yang panjang, namanya gambar mulai terlihat pudar dan tidak terlihat lagi, maka kemudian mereka berinisiatif, kita bikin patung saja. Dibikinlah patung, tapi tetap mereka nggak nyembah patung ini, enggak. Ya, tetap mereka melihat patung itu hanya untuk supaya apa? Mengingatkan jasa 5 orang yang soleh ini supaya mereka bisa meniru amalan soleh mereka. Tetapi apa kemudian? Falamma tala alaihimul amad, ketika bergulir waktu yang panjang, muncul anaknya, cucunya, cicitnya yang baru. Ya, kakek-kakek mereka yang tadinya tahu ini itu bukan untuk disembah, sudah pada meninggal. Maka cicit-cicitnya yang baru, cucu-cucunya yang baru melihat, oh ini sesembahan nenek moyang kita. Akhirnya disembahlah. Akhirnya disembah. Maka pertama terjadi kesyirikan di alam semesta ini adalah sebabnya ghulu fis sholihin, berlebihan terhadap orang soleh, nggak boleh itu. Ya.
Nggak boleh berlebihan terhadap orang soleh. Walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang ajengan gitu ya, tetap nggak boleh kita berlebihan pada mereka. Kita perlu memuliakan mereka, tentunya sebatas urusan-urusan dunia saja. Urusan akhirat ya nggak bisa. Ya, kita duluan ke masjid. Kalau kita duluan dapat sop pertama, ya kita harus sop pertama. Nggak boleh mentang-mentang di belakang kita ada syekh silakan sop pertama, nggak boleh. Kita harus duluan. Karena keutamaan sop pertama. Ya, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu ma fi safil awal." Kalau seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan sop pertama, lastahamu alaihi, maka mereka akan mengundi supaya dapat sop pertama. Jadi untuk apa? Untuk permasalahan akhirat nggak bisa kita. Mentang-mentang di belakang kita ada ustadz, silakan sop pertama. Enggak, kalau kita memang duluan, kita berhak duluan, nggak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat", bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Tapi kalau urusan dunia silakan. Kita lagi ngantri mungkin ya dengan syekh, dengan ustadz lagi ngantri parasmanan. Ah, mangga ustadz dipayun we. Bisi ustadz mah tuangna ageng gitu, mangga dipayun. Ya, itu hal-hal duniawi silakan. Tapi hal-hal ukhrawi, hal-hal agama atau pahala, tentunya kita berlomba-lomba ya dengan siapapun itu. Taib. Apalagi berlebihan di dalam hal-hal yang tentunya meyakini sosok tertentu mempunyai amalan-amalan atau fiil-fiil yang dimiliki hanya oleh Allah, misalkan menyembuhkan. Wah, ini mah kiai ini ya, biasana mujarab, biasana ini dan itu gitu ya. Ini ya perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai. Taib, kalau kita datang ke kiai ajengan minta petuah, minta nasihat ya, yang nasihatnya pun logika, nasihatnya masuk akal gitu ya, nasihat untuk supaya ibadahnya semangat misalkan, ya tidak apa-apa. Atau nasihat caranya biar jualan lancar, dia memang ahli perdagangan, mungkin ya wajar kita minta nasihat kepada pakar dagang. Kemarin disebutkan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi mimpi itu ada 3. Yang pertama mimpi yang soleh, yang baik, yaitu seseorang mimpi melihat apa yang dia sukai dan dia cintai. Maka yang seperti ini adalah pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk nikmat yang Allah perlihatkan kepada seorang hamba. Sehingga ketika dia dalam mimpinya melihat sesuatu yang dia sukai, dia cintai, biasa dia ketika bangun menjadi semangat gitu ya. Makanya seperti ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk hambanya. Kemudian yang kedua adalah ar-ru'ya makruha, dan mimpi yang dibenci adalah termasuk dari syaitan mimpi itu. Haitsu yadribu syaitanu lil insani amsalan fi manamihi yuz'ijuhu biha. Yang mana syaitan dia akan menampakkan dalam mimpinya seorang manusia dalam tidurnya sesuatu yang bisa yuz'ij ini mengganggu dia. Ya. Baik itu erup-erup lah, apalah itu ya semuanya. Kadang-kadang kayak yang ada yang nyekek gitu ya. Taib. Lakin dawa'uhu an yasta'idza billah, tetapi obat ini adalah agar seseorang dia berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau dia Dia berdoa sebelum tidurnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia melihat sesuatu yang dia benci, maka apa kata Syekh? Jangan wala yahris an tu'abbar. Tidak boleh dia bersemangat untuk mencari takbirnya. Aduh, saya tadi malam mimpi ini gitu ya, mimpi goreng, mimpi jelek. Terus dia nanya ke orang yang orang itu dikenal pinter mentakwil mimpi. Nah, ini nggak usah kata Syekh. Sudah diam saja. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ir ala rajulin ar-ru'ya ala rajulin ta'irun. Mimpi itu ada pada seseorang itu seperti burung.
Kalau dibiarkan, kalau nggak ditakwil, nggak ditakbir, dia akan terbang begitu saja burung. Misalkan malam tadi kita mimpi sesuatu yang kita benci, ya sudah biarkan saja, maka mimpi itu akan lewat aja begitu, gitu ya. Tapi apa? Idza ubbira waqa'at atau saqatat, apabila ditafsirkan itu bisa mungkin terjadi gitu, apa yang kita khawatirkan. Makanya kata Rasul apa? Fala tu'dhihi ila aladir ra'i. Maka jangan kamu paparkan mimpimu kecuali kepada orang yang memang punya ahli dalam mentawilnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan menceritakan mimpi kita ya. Tidak boleh sembarangan menceritakan mimpi, apalagi mimpi-mimpi jelek. Apalagi mimpi-mimpi yang jelek. Apalagi minta ditakwilkan. Coba kamu tahu nggak tafsirnya apa gitu ya? Takwil mimpi. Nah, ini nggak perlu lah. Iya udah. Ada para ulama terdahulu ya, tabi'in, itu ada yang dikenal orang-orang yang memang Allah berikan ilham untuk bisa mentakwilkan mimpi. Ya, untuk bisa mentakwilkan mimpi. Dan itu pemberian. Juga ada yang kemudian bisa dipelajari tawil mimpi itu. Ada yang bisa dipelajari. Taib, karena tadi disebutkan ya, ru'ya mukmin itu solehah, mimpi orang beriman itu soleh, benar gitu ya. Kadang-kadang juga bisa jadi itu sebagai sebagai kabar gembira yang Allah berikan kepada seseorang dengan lewat mimpi. Ya, dengan lewat mimpi. Pernah kita sebutkan ya sebuah cerita, dan itu salah satu mimpi yang kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak pernah menunaikan wasiat yang wasiat tersebut ditunaikan karena lewat mimpi. Ya, ketika itu seorang sahabat ini meninggal dalam peperangan Yarmuk, lawan Romawi itu. Kemudian dia hanya meninggalkan baju perangnya saja. Dan baju perangnya tersebut di bawah tumpukan baju di tenda temannya. Dan tidak ada yang tahu gitu ya. Padahal si baju perang ini mahal. Dia memang wasiatkan untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Adapun kuda dan yang lainnya memang sudah diwasiatkan untuk bayar hutang kepada fulan dan fulan. Kemudian orang ini bertemu, atau ada sahabat yang lain mimpi orang ini mewasiatkan. Al-Quradi Rifa'ah kalau nggak salah, nanti bisa dilihat ya. Qadarullah. Tadi mau lihat, lupa lagi. Itu nanti bisa dilihat ya, insyaallah. Dan itu riwayatnya sahih. Ternyata Abu Bakar Siddiq memeriksa tendanya, ternyata ada di tenda tersebut memang baju perang milik sahabat yang meninggal tadi di medan tempur. Akhirnya diberikanlah kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi alladzi laisa lahu hadfun muayyanun. Mimpi yang mimpi tersebut tidak ada tujuan. Fahada ahyanan yakunu min haditsin nafs. Maka mimpi seperti ini kadang-kadang dia munculnya karena haditsun nafs ini jeritan hati, bukan jeritan hati, keinginan hati gitu ya, keinginan jiwa. Hina yakunul insanu muta'alliqan qalbuhu bi syai'in minal asya'i yufakiru fihi. Sehingga seorang manusia kadang-kadang hatinya itu terpaut dengan sesuatu yang kadang-kadang dia mikir terhadap sesuatu itu. Misalkan dia sebelum tidurnya mikirin, ngeimpi-impi punya mobil ini dan itu misalkan. Dia ngeimpi-impi punya motor ini dan itu. Di malamnya terbawa mimpi. Itu namanya hadatsun nafs. Ini mimpi yang seperti ini tidak ada tujuan. Ini hadatsun nafs yang kadang-kadang karena kita tersibukkan pikiran kita dengan sosok itu. Misalkan ya, kita menginginkan mobil ini atau menginginkan mobil itu, kebawa mimpi. Au ahyanan yal'abu bihi syaitan fi manami, atau kadang-kadang memang syaitan mempermainkan dia di mimpinya. Yurihi asya'a laysa laha makna. Dia memperlihatkan, syaitan itu memperlihatkan kepada orang yang tidur di dalam mimpinya, yang mana mimpi tersebut nggak ada makna sama sekali. Nah, ini kita kadang-kadang mungkin pernah ya, mimpi itu ujung-ujung apa aja dalam mimpi itu, ya. Kama dzakara rajulun nabi, sebagaimana seseorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ra'aitu fil manami anna ra'si qad quti'a.
Wahai Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku mimpi dalam tidurku bahwasanya kepalaku ini terputus. Wa dhahaba ra'si yarkudu wa ana as'a wara'ahu. Dan kemudian si kepalaku ini dia lari katanya. Dan saya mengejar kepala itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la tuhaditsun nasa bi ta'allubi syaitan bika fi manamika. Kamu jangan menceritakan mimpimu ini kepada manusia, karena mimpi ini adalah syaitan yata'allabu bika. Syaitan bermain-main denganmu di dalam mimpimu. Jadi nggak ada takwilannya, nggak ada tujuan gitu ya. Syaitan heureuy gitu ya. Taib. Fahada laysa lahu makna. Maka mimpi seperti ini nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, al-muhim anna hadha hiya aqsamur ru'ya. Yang terpenting ini adalah macam-macam mimpi. Wa idza darabal insanu wa idza duriba lil insani mathalun, apabila ditampakkan bagi seseorang dalam mimpinya perumpamaan biabihi, sosok seperti bapaknya, au ummihi atau ibunya dalam mimpi misalkan ya, au akhihi atau saudaranya, au ammihi atau pamannya, au ghairi dzalika atau selain dari itu dari kerabat-kerabatnya, faqad yakunu hadha huwal waqi', maka bisa jadi dia ini kondisi yang ada, maksud dia memang melihat itu dalam mimpinya. Wa qad yakunu minasyaiton, bisa juga ini dari syaitan. Ya tamatsalu syaitanu li nafsi bi surati hadzal insan wa yarahu naim. Syaitan menyerupai bapak orang ini dan memperlihatkan dirinya dalam tidur, bisa jadi. Intinya seseorang tidak bisa memastikan, meyakini dan mendustakan mimpi seseorang. Ya, tidak bisa memastikan dan mendustakan mimpi seseorang. Tetapi kalau dia melihat dalam mimpinya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia melihat Rasulullah. Itu pasti. Karena syaitan nggak akan mungkin menyerupai Rasul dalam mimpi seseorang. Tapi kita harus bisa memastikan seperti apa Rasulullah itu. Ya kan banyak hadis yang menjelaskan tentang kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Itu hadis yang keempat ya. Kemudian hadis yang kelima. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya sholihatu, mimpi yang soleh. Dalam riwayat lainnya ar-ru'yal hasanatu, mimpi yang baik minallahi, dari Allah. Jadi mimpi yang baik itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Wal hulmi minasyaiton. Ya, dan hulum taib. Adapun mimpi tidak baik itu dari syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan. Apabila seseorang melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia benci, maka dia meniup, meludah dengan tidak ada airnya ke arah kiri 3 kali, wal yata'awwad minasyaiton, dan dia berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali ya. Meludah tidak ada airnya 3 kali ke arah kiri. Fa innaha la tadurruhu, maka sesungguhnya mimpi itu tidak akan mengganggunya. Ya, ini jalan keluar ya ketika seseorang dia melihat sesuatu yang dibenci dalam mimpinya, bisa jadi itu syaitan mengganggu dia nih. Maka bagaimana caranya? Dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke arah kirinya 3 kali, ludahan yang tidak ada air. Gitu ya. Hadis ini sepakat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. An-nafathu nafkhun latifun la riqamahu. Apa itu nafas? Yaitu tiupan yang lembut yang tidak ada air liurnya. Itu namanya nafas. Kemudian hadis yang ke-6, An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridainya, beliau berkata,
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha," apabila seseorang di antara kalian melihat mimpi yang dia benci, falyabsuk an yasarihi thalathan, maka meludah ke arah kirinya 3 kali, wal yasta'id billahi minasyaitani thalathan, dan berlindung kepada Allah dari syaitan 3 kali, wal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaihi, dan dia berupaya untuk pindah tidurnya itu ke sebelah kanannya. Jadi geser gitu. Tadinya dia mimpi jelek di sini, pindah ke sebelah kirinya, sebelah kanannya. Intinya nggak di tempat itu. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Taib, kemudian hadis yang ke-7. Wa Nabil Asqa Wasilah ibnul Asqa, ada dari Abil Asqa Wasilah ibnul Asqa. Ini Wasilah ibnul Asqa ini termasuk sahabat yang paling akhir meninggal ya, bahkan lebih akhir daripada Anas bin Malik. Ini Wasilah ibnul Asqa. Jadi sebagian yang mengatakan Anas bin Malik, ada sebagian yang mengatakan yang paling akhir sahabat meninggal adalah Wasilah ibnul Asqa. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'dhamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abih." Sesungguhnya termasuk pengakuan yang atau dosa yang paling besar adalah seseorang mengaku dan menisbahkan kepada selain bapaknya. Au yuriya ainahu ma lam tara, atau diperlihatkan oleh matanya sesuatu yang tidak dilihat. Au yaqulu ala rasul ma lam yaqul, atau dia berucap atas Rasul apa yang tidak diucapkan oleh Rasulullah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Termasuk a'dhamu al-fira, termasuk berdusta, dusta yang paling besar. Ya, yang pertama adalah ketika seseorang menisbahkan kepada selain bapaknya. Bapaknya fulan, dia nisbahkan nama saya Ahmad bin fulan misalkan. Nah, ini nggak boleh. Kemudian au yuriya ainahu malam taro, atau diperlihatkan oleh matanya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya. Maksudnya seakan-akan dia pernah melihat sesuatu tapi matanya nggak pernah melihat, dia berdusta. Dia berbohong pernah melihat, saya bersaksi melihat ini dan itu, padahal dia tidak melihat. Apalagi tentang saksi perzinahan. Ya. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Ketika ada orang misalkan menuduh, wah ini si fulan ini dengan si fulanah sudah berzina. Kemudian dia mengatakan saya telah melihatnya. Ternyata ketika ditanya apakah ada teman kamu yang melihat yang lainnya, harusnya kan minimal 4. Nggak ada, cuma 1 orang ini, maka dia harus dijilid, dia harus dicambuk selama 80 kali. Nggak boleh dia. Walaupun yakin melihatnya. Karena harus 4 orang saksi, itu pun laki-laki yang melihatnya. Jadi tidak mudah ya ketika menuduh orang lain telah melakukan berzina ya hanya dengan persangkaan. Tapi harus betul-betul melihat dan menyaksikan. Dan yang ketiga, termasuk kedustaan yang paling besar adalah yaqula ala rasul malam yaqul, dia berucap atas Rasul sesuatu yang tidak diucapkan oleh Rasulullah. Ya, dia mengatakan Rasulullah berkata demikian dan demikian, padahal Rasul tidak berkata demikian. Atau hanya untuk menguatkan menguatkan pendapatnya, misalkan menguatkan keyakinannya, dia membawakan ucapan Rasul padahal Rasul tidak berkata demikian. Atau dia membuat-buat hadis palsu misalkan. Nah, ini bahaya. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasul. Barang siapa ya yang berdusta atas namaku, maka tempat tinggalnya, tempat duduknya adalah api neraka. Seseorang dia membawakan sebuah hadis, jelas hadisnya palsu, kita sebarkan, ini juga masuk kata para ulama. Maka kita jangan mudah men-share, jangan mudah menyebarkan gitu ya ilmu-ilmu, apalagi di dalamnya ada hadis-hadis yang
keutamaan bulan inilah, keutamaan bulan itulah, dikir berapa kali ini harus begini, akan begini kata Rasul, padahal hadisnya misalkan palsu itu. Ya, ketika kita menyebarkannya, maka kita termasuk dapat ancaman dari Rasulullah. Apa itu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat tinggalnya adalah api neraka. Ada abdi mah saukur naon nyebarkeun hungkul sami. Makanya perlu untuk kita cek-recek lagi nih. Ya, ilmu yang sampai kepada kita maupun lewat WA, lewat apapun itu harus dipastikan benar nggak nih beritanya. Apalagi berita yang mengenai tentang ucapan Rasulullah. Apalagi berita yang di dalamnya seakan-akan Rasul berkata demikian dan demikian. Nah, ini kita harus cek-cek dulu. Jangan main sebar saja. Ya. Karena kalau kemudian kita menyebarkan, ternyata hadisnya dhaif atau bukan dhaif, hadisnya palsu misalkan. Maka kita terancam dengan hadis yang tadi disebutkan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat duduknya, tempat tinggalnya adalah api neraka. Salah satu makna hadis ini adalah seseorang menyebarkan sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, ternyata hadisnya palsu. Ini bahaya. Yang tadinya pingin pahala karena menyebarkan ilmu, ternyata malah dosa. Ya, ternyata malah dosa. Kita harus betul-betul selektif ya di dalam ilmu ini, karena kata para ulama ya, al ilmu din, ilmu itu agama. Falyandur amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian ini. Jangan main comot-comot saja. Apalagi yang berkenaan dengan sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus lihat dulu. Ya, harus lihat dulu. Kan daib-daib kayak hadis. Ya, kalau daib-daib hadis mah ya nggak ada kekuatan dalam hadisnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, jumhur mengatakan tidak beramal dengan hadis dhaif kecuali dalam fadail, dalam bab-bab keutamaan. Itu pun hanya beberapa pendapat saja, yang lainnya tetap ya tidak beramal dengan hadis yang dhaif. Apalagi dalam masalah akidah, tidak boleh kita mengamalkan sebuah hadis dhaif, apalagi hadisnya palsu gitu ya, apalagi hadisnya palsu. Apalagi kita di bulan apa nih kita nih? Safar ya masuknya ya. La adwa wala tiara wala safar. Tidak ada adwa, tidak ada tiara, tidak ada safar. Artinya tidak adwa ini tidak ada tidak ada penyakit yang menular. Wala tiara, tidak ada tatoyur. Tatoyur ini apa? Keyakinan yang khurafat. Lamun kieu pikitueun misalkan ya. Kalau kita melihat ada burung uncuing akan meninggal orang ini misalkan, apalah pokoknya keyakinan yang itu. Takhayul. Atau apa? Safar. Ya, akhirnya ada orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka kemudian menganggap sial bulan Safar ini. Itu tidak ada safar kata Rasul. Artinya apa? Semua bulan itu sama. Taib. Itu bab ar-ru'ya ya, bab mimpi dan yang berkaitan dengan mimpi. Intinya mimpi ada 3, mimpi yang baik, mimpi yang disukai, mimpi yang dibenci dari syaitan, dan mimpi yang tidak ada tujuan, tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya. Dan ketika seseorang melihat atau bermimpi, tidak kemudian dia benar-benar menceritakan mimpinya, ya. Apalagi meminta untuk ditakwilkan kepada orang lain. Karena kata Rasulullah, ar-ru'ya alal rajuli ta'irun. Mimpi atas seseorang itu dia seperti seekor burung. Idza ubirat waqa'at. Apabila ditafsirkan dia bisa jatuh burung itu. Tapi kalau tidak, ta'irun, dia akan terbang aja seperti itu. Akan lewat aja mimpi itu. Ya. Karena mungkin orang-orang tua kita mimpi ini akan begini, mimpi itu akan begitu, seakan-akan menakut-nakuti gitu ya. Taib. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Karena sudah muadzan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.